Oke, Pak Yan, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. Pak Yanda, apa kabar Pak Yan? Alhamdulillah Pak Heru hari ini luar biasa sehat. Pak Heru gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Yan, luar biasa. Pak Pero, Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Bapak lihat, ya Alhamdulillah sangat luar biasa sekali hari ini. Iya nih Pak Yan, eh, dengar-dengar Pak Yanda mau melakukan coaching nih. Benar Pak Yanda? Ya siap benar Pak Heru. Saya ingin melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Jadi dalam hal Mm-mm. ini saya minta bantuan kepada Pak Heru sebagai pengamat ataupun supervisor begitu Pak Heru. Bisa Pak Heru ya? Iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Tadi rencananya mau minta izin sama Pak Yanda untuk mengamati proses coaching yang Bapak laksanakan. Tapi Alhamdulillah Pak Yanda sendiri sudah menawarkan itu lebih baik sekali. Terima kasih banyak Pak Yan. Baik Pak Yan, sebelum Bapak melakukan coaching, kita boleh nih diskusi dulu sebentar Pak Yan? Tentu saja Pak. Mungkin perlu Oh, kita boleh. hal-hal yang perlu kita diskusikan sebelum coaching ini Pak. Baik Pak Yan. Pak Yan, yang pertama kita mau mengobrolkan tentang rubrik penilaian Pak Yanda. Seperti yang saya kirim kemarin di email Pak Yanda, di situ ada rubrik penilaian di mana nanti saya akan mengamati Pak Yanda dan Koci dalam hal bagaimana percakapan coaching ini melalui alur Tirta. Kemudian bagaimana nanti Pak Yanda mengoptimalkan kompetensi inti sebagai coach dan juga nanti bagaimana proses pelaksanaannya apakah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Gimana Pak Yan? Menurut Pak Yanda ada lagi kira-kira yang perlu kita perlukan dengan rubrik penilaian tersebut? Saya rasa cukup Pak dari rubrik penilaian itu dari kompetensi inti yang akan kita kembangkan nanti Pak ya. Tentu dengan beberapa prinsip coaching Pak ya. Siap Pak Yanda, Alhamdulillah. Berarti Pak Yanda sudah baca dan Pak Yanda sudah mengiyakan apa yang mau kita amati nanti. Oke Pak Yanda, kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal Pak Yanda. Yang pertama, eh, dalam coaching tentu ada kompetensi inti yang harus Bapak lakukan. Kira-kira kompetensi inti mana nih Pak yang mau Bapak kembangkan? Saya rasa untuk kompetensi inti yang akan saya kembangkan, Pak, yang pertama itu tentu kehadiran penuh kita, Pak, di dalam kita melakukan coaching. Tentu kemampuan ini perlu kita kembangkan dalam coaching tersebut sebagai coaching present sehingga badan kita, pikiran kita, hati kita selaras saat kita melakukan coaching tersebut, Pak. Kemudian kehadiran penuh ini merupakan kesadaran diri kita juga sih Pak, akan membantu munculnya paradigma berpikir kita sehingga melalui percakapan coaching nanti terbangun kemitraan yang luar biasa. Kemudian yang kedua tentu kita harus mendengarkan aktif Pak, kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita dan dapat memahami keseluruhan makna yang tidak terucap maupun yang terucap gitu Pak. Jadi fokus dan pusat komunikasi kita adalah pada diri coach kita gitu Pak, sebagai mitra kita. Kemudian yang ketiga tentu di dalam hal mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak sehingga dapat mengembangkan Hmm. apa yang menjadi masalah dari seorang coach yang akan kita selesaikan masalahnya begitu Pak. Mungkin dapat kita memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya dan dapat Mm-mm. mengungkap juga emosi ataupun nilai dalam diri kita sehingga dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi yang luar biasa begitu Pak. Luar biasa Pak Yan. Ketiga kompetensi inti ini akan Bapak terapkan dalam proses coaching nanti ya Pak Yan ya. Baik Pak Yan. Kemudian Pak Yan, kalau boleh tahu nih Pak Yan, kira-kira kompetensi yang paling spesifik yang ingin Bapak gali hari ini atau dalam proses coaching nanti apa Pak Yan? Yang perlu Bapak lebih spesifik kembangkan begitu. Saya rasa kalau untuk yang lebih spesifik untuk dikembangkan ini adalah dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi dalam hal Mengajukan. membuat pertanyaan berbobot ini tentu nanti akan membuat si coach kita berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri begitu, Pak. Siap Pak Yan. Berarti hari ini Bapak akan lebih spesifik mengembangkan bagaimana membuat ataupun mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach begitu ya Pak ya? Ya, begitu, Pak. Iya. Kira-kira Pak Yan, apa harapan Pak Yanda dalam proses coaching ini nanti Pak Yan? Saya berharap apa yang menjadi masalah yang akan kita selesaikan nanti benar-benar Mm-mm. mendapatkan solusi yang terbaik begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya berharap mudah-mudahan apa yang Bapak usahakan dalam mengembangkan kompetensi inti Bapak sebagai coach nanti dapat tercapai ya Pak Yan ya. Baik Pak Yan, Siap. kita nanti setelah pelaksanaan observasi mungkin nanti atau besok kita akan kembali bincang-bincang seperti ini ya Pak ya untuk Tentu, Pak. Siap, melakukan Pak. pasca observasinya. Baik Pak Yan, terima kasih. Saya doakan semoga coachingnya sukses ya Pak Yan ya. Siap. Terima kasih, Pak Peru. Baik Pak Yan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fran. Oke, Enda. Ya, gimana Pak Fran hari ini kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Pak Enda, gimana kabar? Alhamdulillah, seperti yang Bapak lihat, saya hari ini sehat dan semangat Pak Fran. Nah, gimana nih Pak Fran? Alhamdulillah. Kemarin kita bincang-bincang Pak Fran ya. Pak Fran meminta waktu kepada saya untuk membahas sesuatu yang kata Pak Fran penting sekali. Nah, gimana itu Pak Fran? Itulah Pak Enda. Saya sedikit ada problem di sekolah yang dimana problem tersebut dalam proses PBM, Pak ya. Proses belajar mengajar saya dalam kelas yang berhubungan dengan mata pelajaran matematika. Karena basic saya, latar belakang saya sebagai seorang guru penjas, jadi diperbantukan di dalam kelas sebagai guru kelas. Mungkin ada sedikit masalah atau hambatan yang saya hadapi, terutama di bidang matematika, gitu Pak Yan. Jadi Pak, dari pembicaraan kita nantinya, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan ini Pak? Jadi saya berharap setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak, kedepannya saya menemukan jalan titik terangnya bagaimana saya menghadapi masalah tersebut. Bagaimana saya mencari solusinya ke depannya. Gitu Pak Enda. Baik, begitu Pak perannya. Jadi tentu dalam harapan ini mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan benar-benar tercapai Pak ya. Baik Amin. Pak, sebelum Mudah-mudahan. ini Pak, bagaimana Pak, apakah Bapak bisa menjelaskan secara terperinci kira-kira masalah pembelajaran yang bagaimana yang menjadikan kendala begitu Pak? Oke, jadi ini Pak Enda ya. Jadi sebagai seorang guru kelas, yang pertama tadi saya udah melihatkan sisi background saya sebagai seorang guru penjas, terutama dalam proses pembelajaran matematika di dalam kelas yang anak-anak saya jumlahnya nggak seberapa ya. Cuma sekarang tuh jumlahnya memang motivasi yang belajar agak kurang. Dalam dari perkalian dan juga bagian anak-anak ini saya lihat sangat lemah di bidang itu gitu kan. Jadi kedepannya saya berharap anak ini bisa uh, apa namanya ya, itu bisa agar mereka itu bisa perkalian di kepala, itu yang saya ingin. Seperti kita halnya dulu dulu kala ya, kita sebagai siswa kita dia perkalian 1 sampai 10 itu udah di luar kepala gitu. Tapi anak-anak yang di dalam kelas itu saya lihat memang susah Pak Enda, gitu yang saya hadapi gitu. Baik Pak Pran, sebagaimana Bapak jelaskan tadi, uh, sebenarnya apa yang Bapak sampaikan itu ada beberapa yang tidak saya tangkap Pak, karena mungkin jaringan agak nge-lag nih Pak ya. Mungkin Bapak bisa Ya, mengulang betul, betul. kembali Pak dari apa yang Bapak jelaskan atau paparkan tadi Pak. Baik Pak Enda, mungkin dalam proses pembelajaran matematika daya tangkap anak saya ini mungkin dibilang lemah tidak ya, cuma saya melihat anak ini dalam perkalian dan pembagian uh, sering terjadi kendala gitu. Saya tanya, ini nak perkalian ini berapa? Lama dia menangkap. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang guru kelas memberikan yang terbaik buat mereka. Begitu Pak Yana. Begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran khusus matematika Pak ya, perkalian pembagian, anak-anak ini mungkin lambat dalam hal memahami apa yang Bapak sampaikan begitu Pak ya. Betul, betul. Nah, jadi Pak, kalau menurut Bapak secara pribadi, kira-kira apa kendala atau penyebabnya anak tersebut kok bisa uh, sulit dalam memahami materi tentang perkalian pembagian ini, Pak? Mungkin yang pertama ya Pak Yanda ya, kendala yang mereka yang pertama motivasi belajarnya mungkin sangat rendah ya, dari diri dia, dari mereka saya lihat. Kemudian mungkin metode dari guru saya sebagai seorang, mungkin metode yang saya gunakan tidak
pas bagi mereka atau mereka memang betul-betul apa yang saya ajarkan belum mengerti gitu. Begitu Pak Yanda kendalanya. Karena jadi ada dua kendala Pak perannya. Yang pertama mungkin dari motivasi belajar anak mungkin kurang. Kemudian yang kedua metode yang Bapak ajarkan atau Bapak terapkan di kelas itu mungkin kurang pas atau membuat mereka tuh tidak begitu menarik begitu Pak ya. Ya betul betul Pak Dari Yanda. penyebab ini Pak kira-kira bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan supaya apa yang menjadi masalah ini akan terselesaikan begitu Pak? Oke, langkah-langkah yang akan saya lakukan Pak Yanda ya. Saya sebelumnya saya hanya menggunakan metode ceramah di depan. Saya lebih banyak berkomentar di depan daripada anak-anak yang uh, ibaratnya dia yang lebih giat daripada saya. Mungkin ke depannya saya menggunakan metode lama yang dulu saya ingat Pak Yanda ya. Dalam perkalian memakai sarana seperti lidi. Jadi anak-anak nanti saya akan suruh bawa lidi untuk agar dia bisa nanti mengingat perkalian itu di luar kepala mereka gitu tanpa berpikir lagi. Saya nanya gini, nah 8 kali 5 itu berapa? 40 Pak. Dalam kepala dia itu udah terbesit gitu kan dengan metode lama yang dulu saya kembalikan lagi diri saya sebagai seorang murid dulu Pak ya. Mungkin guru saya dulu pernah memakai metode itu. Saya akan coba menerapkan hal itu Pak Enda. Siap. Jadi untuk rencananya Bapak melakukan metode lama Pak ya dengan menggunakan media atau sarana berupa lidi Pak ya. Betul Dan betul Pak mudah-mudahan Enda. apa yang Bapak rencanakan ini benar-benar akan terlaksana dengan baik Pak. Amin Kemudian amin. Pak, siap-siap. Kira-kira kapan waktu penerapannya akan Bapak lakukan ini Pak? Mungkin setelah pembicaraan ini Pak Yanda ya, karena saya baru terbesit juga setelah saya berbicara dengan Pak Yanda memberikan pertanyaan kepada saya, oh apakah metode ini nanti pas saya coba saya lakukan, mungkin setelah proses coaching ini saya akan mencoba ke depannya. Begitu Pak Yanda? Baik, berarti lebih cepat lebih baik begitu Pak Fran ya. Lebih cepat, lebih baik, betul, 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 betul. Kemudian Pak Fran, kira-kira dari rencana ini adakah strategi lain Pak yang Bapak terapkan di kelas mungkin yang lebih spesifik sehingga membuat anak ini lebih aktif di dalam pembelajaran Pak? Kira-kira strategi apa yang bisa Bapak terapkan kembali dari selain yang Bapak sebutkan tadi Pak? Mungkin strateginya pertama Pak ya, selama ini kan tempat duduk tuh berjauhan dengan saya. Mungkin agak jauh posisi bangku mereka tuh kan nggak jauh dari saya sebagai seorang guru depan kan dengan jumlah murid yang cuma 6 orang. Jadi saya akan membuat strategi nanti tempat duduk itu akan saya dekatkan tapi saya bentuk letter U. Saya di tengah-tengahnya agar anak tuh lebih apa ya fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mungkin strategi itu yang akan saya lakukan Pak Yanda. Siap, berarti menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman Pak ya. Aman dan nyaman Pak Sehingga Yanda. antara guru dengan murid akan terlihat dekat begitu Pak ya. Betul betul Pak Yanda. Siap Pak Fran. Kemudian Pak Fran, kira-kira dari rencana Bapak ini seberapa besar harapan Bapak dalam pencapaian nanti? Kalau sekitar tentang nilai itu 1 sampai 10, kira-kira berapa yang Bapak harapkan? Sebagai seorang guru, kita mengharapkan yang maksimal Pak Yanda ya. Ya. Pasti yang mengharapkan siswa itu mendapatkan nilai maksimal dan saya sebagai seorang guru ke depannya saya juga harus mendapatkan yang maksimal gitu kan. Jadi kalau di dalam rentang itu saya pengen mendapatkan yang 10. Tapi dalam proses saya merasa mungkin belum tercapai angka 10 bagi saya seorang guru. Mungkin saya targetkan baru sampai angka 8. Gitu Pak Yanda. Siap, siap Pak Fran. Kemudian Pak Fran di dalam rencana aksi nanti tentu kan ada kendala Pak Fran ya. Nah, kira-kira bagaimana strategi Pak Fran untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam pembelajaran nantinya Pak? Jadi dalam proses nanti jika terjadi kendala, yang pertama saya mencoba berkolaborasi dengan guru senior, di mana beliau sudah berpengalaman, kemudian beliau dengan memang guru ahli matematika, dan juga saya akan berkolaborasi mungkin dengan kepala sekolah, agar saya nanti apa yang menjadi kendala saya ke depannya dapat saya atasi. Begitu Pak Yanda. Siap Pak Fran, tentu dalam berkolaborasi ini
butuh komunikasi yang baik Pak Prannya, baik dengan Betul. rekan guru senior maupun dengan kepala sekolah Pak Prannya. Betul, betul. Kemudian Pak Pran, untuk komitmen Bapak terhadap penyelesaian masalah ini Pak, kira-kira apa komitmen Bapak untuk menyelesaikan ini Pak? Jadi komitmen saya Pak Yandanya, saya harus mencapai tujuan, saya harus mencapai apa yang menjadi tujuan saya. Saya harus melaksanakan metode yang sudah saya rancang. Saya harus mendapatkan, tadi Pak Yanda sudah menanyakan nilai, rentan nilai, saya harus mencapai nilai apa yang telah saya rencanakan itu. Nilai 8, saya mencoba berkomitmen ke depannya agar anak itu mampu belajar matematika dan juga menghafal perkalian di luar kepala mereka. Begitu Pak Yanda. Ya, luar biasa Pak Fran. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Bapak ini benar-benar nanti akan terlaksana dan membuat anak menjadi lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar Pak Fran-nya. Amin, amin, amin. Nah, kemudian Pak Fran, kira-kira siapa saja yang dapat menjaga komitmen Bapak ini Pak, sehingga tidak luntur begitu saja Pak? Oke. Yang pasti diri saya sendiri, karena yang membuat komitmen itu saya Pak Yanda, berarti saya yang harus menjaga bagaimana komitmen itu berjalan. Kemudian saya juga berkolaborasi karena guru cuma 2 di sekolah saya akan tetap berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah agar komitmen ke depannya ini selalu terjaga dan dijalankan dengan baik. Begitu Pak Yanda. Siap Pak Pran. Jadi komitmen ini tentu dari diri kita sendiri dulu Pak Prannya, kemudian Pasti ya. juga dari rekan sejawat kita begitu Pak Prannya. Kemudian Pak, kira-kira bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan terhadap rencana aksi nanti ini Pak? Oke. Tindak lanjutnya ya Pak Yanda ya, setelah nanti selesai, insya Allah selesai coaching ini berlangsung, saya akan mencobakan menjalankan metodenya. Kemudian tindak lanjutnya, saya akan menerapkan dalam 1 minggu tersebut, akan terus saya laksanakan nanti sampai mereka naik kelas ya. Itu tindak lanjutnya, pokoknya saya penuh di kelas 4 ini saya akan totalitas menjaga mereka, ibaratnya memberikan mereka suatu ilmu yang nanti akan berguna nanti untuk kelas atas mereka, walaupun nanti saya bukan wali kelas atau gurunya lagi. Begitu Pak Yanda. Baik, siap Pak Pran. Luar biasa Pak Prannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan ini benar-benar menjadi sesuatu yang menjadi komitmen Bapak dan benar-benar berkelanjutan begitu Pak ya, continue terus, tidak hanya di satu pembelajaran saja begitu Pak ya. Amin, Pak Yanda. Baik Pak Pran, mungkin ini pembicaraan kita bagian terakhir Pak Pran. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Pran setelah kita melakukan pembicaraan ini Pak Pran? Aduh, luar biasa Pak Yanda. Perasaan saya sangat senang berada di bawah coach yang sangat luar biasa, memberikan saya suatu penerangan, memberikan suatu solusi, membuka cakrawala pemikiran saya, sehingga kedepannya saya dapat menjalankan apa yang saya rencanakan. Luar biasa. Terima kasih Pak Yanda sebagai seorang coach yang sangat luar biasa. Oke Pak Yanda. Ya, sama-sama Pak Fran. Sebenarnya Pak Fran pun sangat luar biasa. Pak Fran sebenarnya mengerti dan memahami apa yang menjadi kendala dan bagaimana rencana aksi Pak Fran itu luar biasa Pak Fran. Mudah-mudahan apa yang menjadi kendala dan rencana kita akan terlaksana dengan sesuai dengan apa yang kita rencanakan Pak Fran ya. Amin, amin Pak Yanda. Kira-kira Pak Fran ada hal lain yang ingin Bapak bicarakan Pak selain ini? Mungkin sudah cukup Pak Yanda. Saya sudah sangat senang nih, sangat apalah. Hati saya udah ibaratnya pemikiran sudah plong lah atas apa yang kendala yang saya hadapi. Terima kasih Pak Yanda. Mungkin itu dari saya. Baik Pak Fran, terima kasih Pak Fran ya. Oke. Ya, mudah-mudahan selalu sukses Pak Fran. Amin, amin Pak Yanda. Oke. Sampai berjumpa di lain waktu Pak Fran. Oke, sip Pak Yanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yan. Waalaikumsalam Pak Peru. Gimana kabarnya Pak Peru? Alhamdulillah luar biasa Pak Yan, sehat. Pak Yanda gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat hari ini Pak. Alhamdulillah luar biasa Pak. Luar biasa ya. Sepertinya bahagia sekali nampaknya Pak Yanda. Alhamdulillah Pak. Selalu bahagia Pak. Amin ya rabbal alamin. Pak Yan, gimana proses coachingnya kemarin? Berjalan lancar atau Alhamdulillah bagaimana? Pak, untuk proses coaching semalam itu lancar luar biasa. Pak Fran sebagai coach juga dia sangat aktif dan memberikan
bahkan memberikan pencerahan kepada saya juga, Pak. Jadi saya juga Oh, luar belajar dari biasa. beliau, luar biasa, Pak. Ternyata beliau ini orang yang luar biasa, Pak. Mau belajar walaupun sudah menjadi guru seperti itu, Pak. Iya. Jadi Pak Yanda, bagaimana kompetensi yang ingin Bapak kembangkan kemarin waktu kita ngobrol di pra observasi itu? Apakah kira-kira sudah tergambarkan dengan proses coaching yang Bapak lakukan? Insya Allah, Pak, dari beberapa kompetensi inti Hmm. yang ada kehadiran penuh, menekan Hmm. aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan lebih spesifik kepada pertanyaan berbobot, saya rasa sudah membuat coach saya memikirkan dari permasalahan tersebut menjadi suatu penyelesaian begitu. Oke. Termasuk yang menjadi indikator pengembangan utama, yaitu yang secara spesifik, yang termasuk harapan Bapak kemarin itu, apakah sudah Bapak bisa rasakan terpenuhnya atau bagaimana, Pak? Dari yang beliau utarakan, saya Ya. rasa sudah terpenuhi dengan sangat luar biasa, Pak. Iya. Izin Pak Yan menyampaikan pengamatan saya, boleh Pak Yan? Siap, lanjut, Pak. Ya, baik Pak Terima Yan. kasih Jadi, atas pengamatannya, Pak. Bapak silakan ya, jelaskan. Mungkin ada beberapa kekurangan ataupun kelebihan saya, Pak. Silakan, Pak. baik Pak Yan, baik Pak Yan. Jadi, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan ini, tadi saya menyampaikan bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap yang Bapak lakukan. Apa yang Bapak sampaikan itu benar adanya Pak Yan. Saya mengamati hal yang sama, demikian. Saya lihat alur tirta yang Bapak laksanakan dalam coaching itu sangat berjalan dengan baik, mulai dari tujuan hingga proses penarikan tanggung jawab itu sangat luar biasa, sangat tergambarkan dalam proses coaching yang Bapak lakukan. Kemudian juga prinsip coaching juga dalam pelaksanaan yang Bapak lakukan itu sudah benar-benar terlihat, meskipun sebenarnya kita berharap jaringan kemarin itu bagus ya Pak Yan ya, karena saya Ya, melihat Pak. ya Pak Frans itu sedikit delay jaringan di sana, tetapi Iya. Pak Yanda bisa mensiasati dengan pertanyaan untuk memberikan konfirmasi kembali. Itu luar biasa. Artinya kompetensi Pak Yanda sebagai coach itu sudah mumpuni banget, sudah bagus sekali. Kemudian Pak Yanda kemarin kan mau diamati yang lebih spesifik itu kan di membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Siap, ya, Pak Iya, Beru. saya melihat itu juga sudah sangat baik sekali. Bapak bisa menuntun tanpa melakukan asosiasi kepada Pak Frans sebagai coach Bapak. Itu sangat berjalan dengan baik. Saya pikir itu sesuatu yang berhasil yang Bapak lakukan dalam proses coaching kemarin. Kalau boleh tahu nih Pak Yan, kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya itu yang mana lagi Pak? Untuk Yang lebih kompetensi Bapak yang tingkatkan lagi dikembangkan gitu. berikutnya, Pak Ya, ya, yang lebih ya, ditingkatkan yang lagi, Pak mau ya. Bapak tingkatkan gitu. Kira-kira apa lagi Pak? Ada Mbak kira-kira? Mungkin dari kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Nah, jadi kemampuan ini Mhm. kan kita harus benar-benar fokus kepada lawan bicara kita, tidak terganggu dengan sekitar kita begitu, Pak. Mungkin ini perlu Mhm. dikembangkan juga sehingga kita benar-benar menjadi fokus dan pusat perhatian itu lawan bicara kita, bukan diri kita sendiri begitu. Betul, betul Pak Yan. Jadi Bapak ingin meningkatkan bagaimana mendengarkan aktif begitu Pak ya untuk Siap, Pak. kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu luar biasa sekali Pak Yan. Semoga itu bisa nanti dilakukan dengan baik. Kemudian Pak Yan kalau misalnya ada waktu, misalnya kalau Bapak butuh mau diobservasi lagi, saya siap ya Pak Yan ya. Karena saya senang Siap, sekali tentu Pak melihat. Beru. Ya, dan saya juga melihat saya sangat menghadirkan diri dalam proses coaching yang Bapak lakukan. Saya sangat senang sekali melihat prosesnya. Sangat baik sekali. Punten Pak Yan. Kemudian Pak Yan, kalau boleh tahu nih Pak Yan, bisa nggak sedikit nih Pak Yanda memberikan refleksi lah dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan kemarin. Bagaimana sih sebenarnya refleksi yang Bapak rasakan? Monggo Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Beru, luar biasa Pak Beru. Dan terima Hmm. kasih juga Pak Peru sebagai pengamat. Saya rasa sangat luar biasa memberikan masukan kepada saya. Jadi dalam proses coaching kemarin Pak, luar biasa Pak Fran ini dia memiliki satu permasalahan di kelasnya, terutama dalam hal materi matematika itu perkalian dan pembagian. Jadi selama ini beliau sebenarnya tidak relevan antara apa yang beliau ampu dengan jurusan yang telah beliau laksanakan ataupun beliau miliki. Jadi beliau ini memiliki semangat belajar yang luar biasa. Jadi beliau ini melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, guru-guru senior dan juga kepala sekolah. Bagaimana beliau ini mau belajar supaya apa yang beliau ampu selama ini walaupun tidak sesuai dengan jurusan beliau, bila tetap
mau untuk belajar, kemudian menerapkan beberapa metode yang luar biasa, walaupun metode lama katanya, tapi kalau dikolaborasikan atau diinovasikan menjadi metode yang baru, mungkin itu akan menjadi metode yang luar biasa nantinya, Pak. Nah, dalam hal ini juga Pak Pran, saya rasa dia sudah menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi di kelasnya nanti, dan mudah-mudahan beliau benar-benar berkomitmen dan berkelanjutan apa yang direncanakan itu benar-benar nanti akan dilakukan terus-menerus, tidak berhenti sampai di situ, begitu Pak. Iya ya, luar biasa Pak Yan, refleksi yang Bapak sampaikan. Eh, Bapak menyampaikan bahwa si coaching merasa lega ya, menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga dalam pengamatan yang saya lakukan itu memang apa yang Bapak sampaikan itu tepat sekali. Beliau sebenarnya bukan seorang spesialis ya di dalam matematika ya, tetapi Ya, beliau bagaimana cara itu luar biasa ya Pak Yan, sangat luar biasa sekali. Dan Bapak dalam proses penggalian menuntun beliau dalam menemukan solusinya itu luar biasa. Mantap Pak Yan. Saya berpikir akan mencoba apa yang Bapak lakukan nanti untuk di sekolah kita di sini. Punten Pak Yan, sedikit lagi Pak Yan. Kira-kira apa rencana tindakan Bapak ke depannya Pak dalam proses-proses coaching ini Pak? ya Pak. Tentu dalam proses coaching ini kita berharap hal ini tidak hanya berjalan di sini saja Pak. Kita berharap ini selalu kita lakukan terhadap baik diri kita sendiri, kepada rekan kita, kepada murid kita, bahkan mungkin pada keluarga kita sendiri Pak. Terus karena coaching ini merupakan suatu metode pun cara yang luar biasa saya rasa yang sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita ini ibaratnya tidak menggurui orang tetapi menganggap mereka itu sebagai mitra kita begitu Pak. Luar biasa Pak ya. Benar Pak Yan apa yang Bapak sampaikan. Sehingga dengan prinsip kemitraan ini proses coaching lebih mengalir begitu ya Pak ya? Siap, benar Pak. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi kan Bapak ingin meningkatkan kompetensi coaching di bagian mendengarkan aktif gitu kan Pak. Kira-kira ini Siap. kalau boleh Ya, tahu Pak, kira-kira kapan rencana Bapak untuk melaksanakan coaching dalam hal peningkatan kompetensi mendengarkan aktif ini Pak? Ada rencana Bapak kira-kira kapan gitu Pak? ya. Kemudian kalau dalam coaching mendengarkan aktif ini Pak, tentu dalam kemampuan kita dalam hal fokus terhadap apa yang menjadi tujuan dari kita coaching tersebut Pak. Tentu antara coach dengan coachee melakukan pembicaraan yang luar biasa, mungkin perlu kita untuk fokus apa yang disampaikan oleh coachee kita. Terkadang kita ini Pak banyak sekali pikiran-pikiran di luar kita, sehingga kita tidak fokus terhadap apa yang disampaikan coachee kita. Nah, dalam hal ini tentu kita melatih fokus kita untuk mendengar aktif dan menghargai lawan bicara begitu. Kapan kira-kira rencana Bapak ini dilakukan Pak untuk meningkatkan kompetensi ini Pak? Mungkin akan segera saya laksanakan Pak. Mungkin akan segera kita laksanakan kepada coaching kita atau rekan sejawat kita yang membutuhkan coaching dari kita begitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Yan. Terakhir nih Pak Yan, kira-kira Pak Yan, apa yang Bapak dapatkan dari proses yang kita lakukan ini Pak Yan? Ya, saya dapatkan luar biasa, sangat-sangat luar biasa Pak. Jadi saya banyak belajar juga bagaimana menjadi seorang coach yang baik, yang bisa menjadi coach yang menganggap coach itu adalah sebagai mitra kita, bukan sebagai bawahan ataupun atasan kita begitu Pak. Jadi dalam hal ini tentu kita juga belajar bagaimana kita menjadi seorang guru untuk sebagai pemimpin pembelajaran begitu. Baik Pak Yan, terima kasih Pak Yan atas waktunya, atas kesempatannya. Saya pikir diskusi kita tentang proses coaching yang sudah Bapak laksanakan ini, saya pikir sudah selesai Pak Yan. Kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi Pak Yan? Siap, terima kasih Pak Peru. Saya rasa ini sudah cukup. Saya sangat-sangat berterima kasih atas bantuan Pak Peru sebagai supervisor ataupun pengamat begitu Pak ya. Ya, Pak. Baik Pak Yan, kalau begitu sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Peru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.